Pemirsa, viral di media sosial, aksi satu keluarga di Asahan, Sumatera Utara. Pasalnya satu keluarga itu terlibat cekcok dengan tetangganya yang diduga iri setelah tetangganya mempunyai mobil. Dari unggahan akun Instagram @terang.media, terlihat seorang wanita paruh baya tengah meluapkan kekesalannya dengan marah-marah dan memaki tak jelas kepada tetangga yang punya mobil. Dengan amarahnya yang memuncak, wanita tersebut tak segan mengeluarkan kata-kata tak sopan dan kotor kepada tetangganya yang punya mobil itu. Juga ini sangat sewot dan iri melihat tetangganya lebih maju, lebih sukses dengan membeli mobil atau membeli alat-alat elektronik yang lainnya atau kendaraan yang baru. Tapi yang saya lihat tetangga yang di video ini sangat brutal gitu, sewotnya, mulutnya, tentunya nggak nyaman ketika kita punya tetangga yang seperti ini. Astagfirullahaladzim, ibu nggak boleh punya hati yang iri, dengki, ya kan? Itulah kita tuh senang ya apabila melihat tetangga kita bahagia, senang, punya mobil baru, rezeki baru, dan mudah-mudahan kita juga mendapatkan hal yang sama, bukannya malah iri dan dengki. Sementara di momen lainnya, ketika keluarga yang lain melewati si pemilik mobil, kembali melayangkan cacian dengan kata-kata kotor sekaligus melakukan perbuatan tidak terpuji. Aksi wanita tersebut sontak mengundang komentar negatif dari warganet. Kita harus berbuat baik terhadap tetangga, orang dekat, itu udah pasti dan harus. Jadi menurut saya itu contoh yang tidak baik, yang harus dijauhi oleh semua perempuan dan semua tetangga-tetangga yang ada di Republik ini. Harapan saya, siapapun tetangga kita atau kita sebagai tetangga, jangan pernah seperti ibu ini. Ketika tetangga kita beli mobil baru, barang-barang baru, apapun itu, kita jangan merasa tersaingi atau ngerasa sakit hati, karena memang itu pencapaian mereka. Jelang peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-79 Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 2024 mendatang, penyanyi kondang yang juga dua bersaudara, Krisdayanti dan Yuni Shara, dan ditemani sang bunda, anak-anak Ade menggarap sebuah video klip yang bertemakan perjuangan. Dalam proyek ini, Yuni Shara berperan sebagai produser sekaligus penyanyi dalam video klip tersebut berduet bersama sang adik Krisdayanti. Seperti inilah kegiatan adik kakak itu yang ditemui tim Gospot saat pembuatan video klip yang dipersembahkan untuk menyambut HUT RI ke-79 tersebut. Jadi alhamdulillah hari ini di tanggal 3 Agustus ya, menjelang kemerdekaan Republik Indonesia Raya ke-79, saya dan Yuni Shara bersama-sama untuk memproduce lagu untuk negeri kita ya, supaya semakin banyak dan semakin marak spirit kemerdekaan kita untuk kita gaungkan ke anak-anak muda kita ke depan gitu. Bersyukur masih bisa berkarya gitu. Jadi ini kan keberagaman kita sebagai bangsa yang besar ya, jadi kita bangga bahwa kepemimpinan nasional kita tuh harus memiliki keteladanan, dan Indonesia yang begitu kaya akan budaya, akan nasionalisme ini harus terus dijaga keberagamannya dengan lewat karya seni gitu ya. Jadi ini adalah judulnya Poco-Poco, Indonesia menyala gitu ya. Jadi karena sering jadi hashtag sehingga kita pakai judul itu. Produser. Dalam proyek video klip ini, mereka mengkombinasikan gerak poco-poco dengan dangdut koplo agar tampak selaras. Dan ini adalah pertama kali lagu Krisdayanti berirama dangdut. Artis yang juga menekuni dunia politik ini bersyukur karena proses pembuatan video klip tersebut berjalan lancar. Banyak pihak yang terlibat dalam lagu ini, seperti Presiden RI ke-5, Megawati Soekarno Putri, yang memberikan saran soal tempo lagunya. Sementara sang suami Raul Lemos juga ikut campur tangan merevisi lagu dari segi kekurangan. Buat saya kan kalau kita bicara poco-poco, kita bicara juga keanekaragaman musik gitu kan. Kan kita tuh harus selalu, keutamaan negara kita tuh
lebih banyaknya menyatu dengan rakyat. Jadi lagu musik itulah yang merakyat ya dengan kita. Kalau kita senang semuanya mendukung faktornya karena memang kan ini mau menampilkan keberagaman Indonesia yang semangat, penuh kebersamaan. Saya juga terus kasih hasilnya untuk suamiku dengar. Nah, jadi kekurangannya itu Raul kasih support gitu. Kurangnya ini, kurangnya itu, dan alhamdulillah ya udah. Nanti kalau kebanyakan kurang nanti lama produksinya. Ya udah, alhamdulillah sampai sekarang. Bahkan Ibu Megawati juga kan memberikan tempo, minta saya untuk membuat lagu Poco-Poco ini nanti temponya gini ya, deng tek trek deng 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 deng. Artinya kan memang dia berharap sekali bisa memvisualisasikan dengan sebuah karya gitu. Ini bukan berarti nggak sopan ya, karena saya tahu itu banyak yang mau pasti kan, walaupun kadang nggak muat, mereka tuh memorabilia taruh di pajang gitu. Ada waktu itu pria dapat gitu dipajang. Ini dadakan syuting aja, ini persiapannya mungkin satu malam ini kerjainnya. Kalau lagu itu karena saya nggak ketemu Yanti terus, jadi cuman Nat bikinnya kayak gini nih, tentang gini, ya udah lagunya udah cocok belum, iramanya belum cocok, gitu aja. Jadi nggak ketemu, tapi akhirnya alhamdulillah terjadi panasnya. Sementara itu diakui Yuni Shara selaku produser dari proyek tersebut, penggarapan video klip ini boleh dibilang cukup sulit. Lebih sulit menggarap lagu kebangsaan daripada musik pop seperti yang ia jalani selama ini. Sulit ya menggarap lagu tentang kebangsaan dibandingkan lagu pop yang lain gitu, karena kata-katanya harus baku, tapi bagaimana caranya lagu-lagu atau kata-kata yang baku itu bisa disenangi oleh masyarakat luas gitu loh. Jadi kayak industri gitu loh, kayak gimana sih caranya, kan kalau kadang orang udah nggak belajar PMP, PPKN dan lain-lain, nggak baca apa segala macam, gimana caranya lewat lagu, bisa nggak ya? Kalau saya hanya mengupayakan gitu. Bagi pelantun tembang menghitung hari ini, keberhasilan dan kesuksesan yang ia raih tidak terlepas dari doa dan dukungan ibundanya, Rahma Widadiningsih, serta keluarga besarnya. Doain ya, selalu biasanya kalau kita ada kerja-kerja besar kecil semuanya kita selalu pamit mama, minta restunya mama. Dan mau saya di nyanyi, mau saya di politik, mau saya insya Allah menuju tujuan yang baik ke depan, saya selalu minta dukungan mama lewat restunya dan lain-lain. Doain ya Maya, mudah-mudahan. Ini tuh biasa kalau mama kegiatan anak-anaknya, mau anak, cucu. Sampai ada cerita dulu ya, kalau Aurel idola Cilik juga manajernya mama. Saya waktu penyanyi Cilik juga manajernya mama. Kita udah sampai punya cucu juga harus ada. Ini ya. Sementara itu di lain momen dan peristiwa, dikenal sebagai diva tanah air, aksi panggung Krisdayanti tentu tak pernah lepas dari sorotan publik. Salah satunya seperti yang diperlihatkan di unggahan akun TikTok @mimikd di sebuah konser beberapa hari lalu. Istri Raul Lemes itu tengah menghibur banyak penonton di salah satu panggung outdoor. Dalam kesempatan manggung tersebut, mantan istri Anang Hermansyah itu melempar sepasang sepatu kesayangan miliknya ke arah penonton. Aksi KD ini sontak membuat heboh penonton dan langsung memperebutkan sepatu yang dilempar KD itu. Sepatu itu kalau nggak dipakai kan sayang, cuma dipajang-pajang. Dan semua sepatu saya itu punya cerita. Jadi kan nggak semua juga dipakai lama. Sebagian sepatu udah banyak semua teman saya pakai dan nggak semua temen tuh size-nya sama. Jadi ya udahlah, caranya adalah memberikan gift. Nah biasanya tuh kalau gift kan cuma lempar-lempar merchandise gitu, kadang suka nggak dapet. Kalau sepatu tuh lebih spesifik gitu ya. Syukur-syukurlah yang terima-terima tuh yang kedapetan beruntung. Lantas, bagaimana reaksi KD melihat antusiasme fans berebut koleksi miliknya? Apa alasan dibalik bagi-bagi barang-barang koleksi miliknya itu? Benarkah itu sebagai kedekatan dirinya dengan fans yang turut membantu karirnya di dunia hiburan tanah air?
Bukan berarti nggak sopan ya. Karena saya tahu itu banyak yang mau pasti kan, walaupun kadang nggak muat, mereka tuh memorabilia taruh di pajang gitu. Ada waktu itu pria dapat gitu dipajang.